No viral, no justice. Mungkin itu catatan redaksi leader yang ingin saya sampaikan pada Anda hari ini. Rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI yang menangani RRI, TVRI dan Antara dan lain-lain merespons sebuah video viral dari seorang penyiar dan jauh di sana, di Ternate, penyiar Pro 2 RRI Ternate, Ainisa namanya. Video itu dia menyampaikan sebuah ungkapan dengan penuh seni, dengan sebuah permainan drama yang memang RRI terkenal dengan permainan drama atau para pemain-pemain drama yang kondang. Kita sebut saja John Simamora dalam Sandiwara Radio, butir-butir pasir di laut. Mungkin Anda masih ingat, tapi saya yakin kaum milenial dan Gen Z, mereka harus buka file lagi. Karena itu peristiwa tahun 80-an, 70-an, yang saat itu Presiden Soeharto mengkampanyekan keluarga berencana. Dan RRI membuat viral pada waktu itu, belum ada internet dan sebagainya. RRI sudah melakukan viral, bahkan menyelesaikan persoalan besar bangsa ini. Bagaimana menahan laju pertumbuhan penduduk dengan 2 anak cukup. Tapi itu harus disampaikan secara cerdas oleh para penyiar-penyiar kondang atau pemain-pemain sandiwara RRI kala itu. Kalau saya tidak salah ingat, sekitar 5.000-an seri dan kemudian juga difilmkan di layar lebar. Nah saudara, sosok Ainisa, dia ingin menyampaikan bagaimana kekuatan radio Republik Indonesia untuk mengguncang bukan saja Indonesia, tapi dunia. Indonesia, RRI punya Voice of Free Indonesia. Bagaimana Soekarno mengguncang dunia dengan menyampaikan bagaimana menolak kolonialisme dan imperialisme. To build the world anew. Soekarno di PBB tahun 50-an. Itu disampaikan di connecting dengan RRI yang mengembangkan Voice of Free Indonesia. Keren, saudara. Tapi anak-anak sekarang, apakah mereka tahu? Mereka mengerti soal peran RRI itu? Ini karena kurangnya para angkasawan RRI tidak melihat perubahan-perubahan yang akan cepat terjadi. Kita coba lihat benchmarking ke BBC, ABC, NHK, dan sebagainya. Mereka adalah flag carrier sebuah negara. Flag carrier negara mereka. Inggris, kalau Anda pernah ke London, itu hanya pulau kecil. Tapi kalau orang mendengar bagaimana peran Inggris di dunia internasional, di fora internasional, bahkan bahasanya mendunia, itu menunjukkan bahwa kekuatan media penyiaran, terutama radio, dan kemudian berkembang menjadi televisi dan sekini online di era digital, sangat powerful. Bahkan radio pun bisa merontokkan sebuah pemerintahan, bisa merontokkan sebuah kekuatan dengan bagaimana memainkan seni berbicara, seni menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting. Nah saudara, berangkat dari video viral Ainisa yang kemudian direspons oleh Komisi 7 DPR, bahkan DPR Komisi 7, beberapa anggota Dewan atau ketua komisinya mengatakan, apa benar surat pemecatan ini sudah dilakukan? Direktur mengatakan sudah, tapi langsung merespons, kami akan memanggil kembali semuanya yang sudah diberhentikan untuk dilanjutkan bekerja. Tapi di bawah permukaan itu, persoalan besar RRI harus ditangani secara komprehensif, secara holistik, dan secara integral. Saya kira
Ini yang harus diperhatikan. Tapi saudara, impres presiden itu bagi saya, itulah semua keputusan dari seorang pemimpin itu harus memang berdampak. Tapi berdampaknya itu kita berharap berdampak yang positif. Tapi kalau dampaknya negatif, memang itu harus ditinjau kembali. Tapi Presiden Prabowo, saya kira beliau sangat konsisten sejak awal dilantik. Beliau sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan efisiensi demi untuk rakyat. Dia akan bagaimana mencegah terjadi korupsi besar-besaran di Republik ini yang melibatkan para pejabat, para mantan pejabat, bahkan semua lini terjadi korupsi. Itu yang sinyal yang Presiden Prabowo mengatakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri di berbagai kesempatan. Kita perlu apresiasi. Ini wibawa negara kita. Karena korupsi akan membuat negara kita sulit atau pemerintah kita sulit dipercaya. Investasi akan sulit masuk karena mereka takut investasi mereka akan menguap begitu saja. Nah saudara, saya ingin menyampaikan bahwa setelah semua ini dan terjadi kemudian DPR merespons dan direksi RRI TVRI berjanji untuk tidak memphk-kan, memanggil kembali semua karyawan. So what next? Apa hanya itu saja? Ini harus dievaluasi. Dan saya kira bukan saja di RRI, mungkin case RRI adalah muncul ke permukaan dan akan muncul di semua lembaga yang mungkin salah membaca atau salah menafsir keputusan Presiden Prabowo ini atau instruksi Presiden ini. Nah, semuanya ini perlu kita lihat secara komprehensif bahwa keputusan Presiden, keputusan pemimpin itu adalah keputusan yang berdampak. Dan ingat saudara, RRI adalah sejarah. Itu adalah rahasia negara. Itu adalah lembaga strategik. Kendati era digital ini seolah-olah menggilas program-program siaran RRI. Mungkin kalau Anda buka 10 orang atau 50 orang duduk di satu tempat, ada kayak mendengar RRI atau mahasiswa aja. Saya pernah bertanya, nggak ada satupun yang mendengar RRI. Bahkan teman-teman saya di kampus juga mengatakan demikian. Ini menjadi beban. Berarti apa? Ada yang kurang menarik. Bagaimana caranya angkasawan RRI ini menyampaikan informasi walaupun mereka seperti halnya BBC lahir tahun 21 atau tahun 22. RRI tahun 45. Tapi bukan urusan itu. Bagaimana bisa mengadaptasi lembaganya boleh tua, tapi karya-karyanya bisa masuk, menyentuh pikiran dan nurani para milenial atau Gen Z hari ini yang sibuk dengan handphone mereka. Jadi saudara, ada problem besar, ada masalah yang harus diselesaikan secara tuntas, sekali dan tuntas. Berawal dari Undang-Undang Penyiaran 32. Pertanyaan saya, negara, terutama pemerintah dan DPR, maukah RRI ini berdiri hanya sekedar penyiaran atau sebagai media? Kalau sebagai media, dia adalah fourth estate demokrasi atau pilar demokrasi keempat. Maka ini harus dipikirkan bagaimana di era ini kita menyampaikan undang-undang penyiaran yang sekarang sudah lama sekali, seingat saya mungkin sudah lebih dari 10 tahun dipikirkan, dianalisis, tapi belum ada keputusannya. RRI TVRI ada lembaga penyiaran publik. Para broadcasternya harus independen, mampu mengekspresikan apa yang dibutuhkan bangsa ini, termasuk negara. Dia tahu bagaimana mengawal negaranya. Dia tahu bagaimana mencerdaskan bangsanya. Karena media lembaga penyiaran publik itu, saudara, itu berbeda dengan lembaga penyiaran komersial. Kalau RRI TVRI ada subsidi negara di sana, maka mereka bukan untuk mencari untung. Mereka itu melakukan pelayanan pencerdasan
penginformasian dan penghiburan terhadap masyarakat. Benefitnya adalah seperti halnya butir-butir pasir di laut, harus ada perubahan. Masalah identitas RRI ini harus diperjelas lagi. Statusnya, apakah dia media atau sekedar penyiaran? Kalau dia media, ada etika kerja, ada etika persnya di sana. Nah, kalau sudah menyangkut etika, dia punya tugas bagaimana mencerdaskan bangsa dengan caranya. Dia tahu berdiri di rel mana sebagai lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran negara. Tapi dia bukan humasnya pemerintah. Nah saudara, hari ini tanggal 13 ketika kita rekam catatan redaksi ini, tanggal 13 Februari adalah Hari Radio Sedunia. Momentum ini mengingatkan saya, peran radio. Saya ingin menyampaikan pada Anda, tadi saya menyampaikan pertama soal identitas. Sehingga kalau kita menyelesaikan masalah identitas, kita sudah menyelesaikan masalah SDM, kita sudah menyelesaikan masalah pembiayaan, kita sudah menyelesaikan masalah fungsinya. Maka, sobat leader, dimanapun Anda berada, saya kenapa mengambil topik no viral, no justice untuk catatan redaksi leader? Karena saya tahu semangat Presiden Prabowo sama dengan semangat angkasawan RRI, tapi pada waktu tahun 45, semangatnya sama, seperti bagaimana Bung Karno berpidato dengan gegap gempita di PBB, di setiap kesempatan. Itu ada di Presiden Prabowo. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya ke bawah. Karena di bawah itu sudah banyak yang karatan. Sudah membudaya cara berpikir, cara kerjanya. Ini juga harus diambil satu strategi bagaimana supaya sekali keputusan bisa menyelesaikan masalah yang besar. Impres nomor 1 tahun 2005 oleh Presiden Prabowo itu baru satu. Saya yakin ada keputusan presiden, keputusan pemerintah, instruksi presiden yang akan datang. Saya hanya menyampaikan bahwa bagaimana agar keputusan-keputusan besar oleh pemimpin kita itu penuh wibawa, dan keputusan itu harus dikaji oleh bawahannya sebelumnya. Sehingga ketika beliau menandatanganinya, itu tidak ada no excuse lagi, atau tidak mencabut lagi dengan berbagai alasan. Karena kita tahu presiden menandatangani suatu keputusan sudah dibaca oleh para ahli, para stafnya yang sudah mengukur dari berbagai aspek. Sehingga jangan sampai wibawa presiden itu jatuh karena akibat dari kurang komprehensifnya kajian dari keputusan, instruksi, atau apapun yang terjadi. Saya sebut saja satu, karena power Dewan Pengawas di pasal 11 kalau saya tidak salah, peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, bahwa Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bertugas secara singkat mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi. Saat ini peraturan presiden itu sudah berubah menjadi peraturan nomor 4 tentang LPP RRI dan TVRI. Pasalnya sama. Pasalnya dirubah menjadi Dewan Pengawas LPP RRI bertugas mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi, bukan memberhentikan. Padahal kalau kita baca undang-undangnya, Dewan Pengawas itu diangkat, dipilih, di fit proper test dengan panjang, dengan tanda tangan berbagai fakta integritas. Saya kira, Sobat Leader, RRI harus kembali ke kitoh perjuangannya, tapi adaptasi dengan teknologi baru. Bagaimana membuat karyawan, para broadcaster itu bangga dan punya masa depan, punya bangga berkarir di RRI. Nah,
Sobat Leader, ada 5 catatan leader yang perlu saya sampaikan pada Anda. Catatan redaksi leader. Catatan redaksi pertama adalah instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran adalah sesuatu yang sangat strategik. Tinggal bagaimana cara menafsirkannya. Di bawah itu, para KL lembaga pemerintahan, departemen maupun non-departemen, seperti RRI dan TVRI, bagaimana menafsirkan ini agar semua everybody happy. Catatan redaksi kedua adalah leader ingin menyampaikan bahwa setiap keputusan, setiap kebijakan dari level tertinggi sampai ke bawah harus dilihat secara komprehensif saat ini. Harus dibaca, diidentifikasi secara menyeluruh agar dia menjadi viral tapi justice. Bukan karena tidak justice sehingga jadi viral. Ingat, era ini adalah era digital, era media sosial. Apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda berada, ada kamera-kamera yang sudah memantau Anda. Perilaku Anda apapun, Anda ngomong A bikin B, itu terekam semua dengan baik. Maka hati-hati untuk mengambil keputusan agar benar-benar viral dan justice. Catatan ketiga adalah terkait case RRI, TVRI, dan Antara yang kemarin dipanggil oleh Komisi 7 DPR RI untuk melakukan RDP. Kalau saya membaca 3 media ini, pemerintah dan DPR harus benar-benar mengkaji, dan terutama usernya RRI, TVRI, Antara. Mereka harus ada di dalam setiap pembahasan terhadap undang-undang atau peraturan apapun terkait lembaga ini. Karena mereka penggunanya. Oleh karena itu, saudara, pemerintah dan DPR dan RRI, TVRI, Antara, mereka perlu duduk bersama untuk membahas ini secara detail. Untuk bagaimana di era Presiden Prabowo ini bisa ada keputusan hebat membuat RRI sebagai pilar demokrasi keempat. Artinya RRI adalah media layanan publik multiplatform. Catatan redaksi keempat adalah soal viralnya video Ainisa dari RRI Ternate. Leader mencatat bahwa viral melalui RRI adalah sesuatu atau penyiar-penyiar seperti Ainisa ini perlu dijaga, perlu dilindungi, bahkan disupport agar mereka lebih kreatif lagi. Jangan pernah ada alasan apapun, berbagai ancaman apapun terhadap karyawan-karyawan yang berada di balik mikrofon atau reporter atau wartawan di media penyiaran publik ini. Karena akan mematikan kreativitas, akan mematikan nalar kritisnya untuk bagaimana menyampaikan sesuatu secara baik dan benar. Maka oleh karena itu, saudara, teman-teman sebagai honorer yang berjumlah mungkin ratusan atau ribuan orang di RRI, yang sekarang ini memegang kendali terkait masalah penyiaran RRI, mereka harus diberi penghargaan, mereka harus diberikan reward untuk lebih semangat, untuk lebih kreatif dalam berjuang, mengisi angkasa RRI di era multiplatform. Dan catatan kelima, saudara, saya ingatkan kita semua, walaupun ini era bebas, ini era media bebas, siapa saja bisa ngomong apa saja, tapi sebelum Anda menyampaikan, Anda harus benar-benar yakin, Anda melihat, Anda mendengar, lalu Anda menyampaikan, dan Anda bisa mempertanggungjawabkannya. Kita harus mengawal, kita harus menjaga wibawa negara ini yang dipimpin
Presiden Prabowo, agar beliau bisa memimpin membawa kita sebagai sebuah nakoda dalam sebuah kapal besar Indonesia mencapai pulau yang sudah ditentukan dalam 5 tahun ke depan ini. Semoga apa yang disampaikan dalam catatan leader ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya Freddy Ndolu, inilah 5 catatan redaksi leader.